Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Aryani Dayatunisa, mahasiswa semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Juanda. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya ajukan. Proposal penelitian saya berjudul Gerakan Literasi Sekolah GLS dalam menumbuhkan minat literasi siswa kelas 5 pada saat ANBK di SD Negeri Sukaraja 2, Kabupaten Bogor. Dan dosen pengampu Ibu Dr. Helmia Tastianti, MPDSI. Sebelumnya, kenapa saya mengambil judul Gerakan Literasi Sekolah dalam menumbuhkan minat literasi siswa kelas 5 pada saat melakukan ANBK, dikarenakan sebelumnya saya ketika KKN itu mempunyai pengalaman untuk menjadi proktor di tempat KKN saya karena menggantikan proktornya. Ketika sedang dilakukan ANBK itu, anak-anak kurang sekali dalam melakukan literasinya. Maka dari itu saya mengambil judul ini, ingin lebih mendalam dan agar sekolah bisa lebih memperhatikan siswa-siswanya terhadap literasi. Latar belakang. Di sini ada keywordnya Gerakan Literasi Sekolah, GLS, Literasi, dan ANBK. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Gerakan Literasi Sekolah GLS tak sebatas baca buku. Ini dia cara penyerapannya melalui kurikulum wajib baca yang bersumber dari manual pendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Sejak anak menginjak usia sekolah dasar, anak dibantu untuk membaca dengan benar. Konsentrasi penuh saat membaca sangat diperlukan. Kadang sebagian orang tua tidak fokus ketika membaca buku, layaknya orang yang membaca berita dalam surat kabar. Dikutip dari Abdillah 2011-85. Literasi merupakan keterampilan penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilan baik di sekolah maupun di dalam kehidupan masyarakat. Analisis Asesmen Kompetensi Minimum AKM yang meliputi literasi dan numerasi. Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK yang terdiri dari AKM, literasi dan numerasi, survei karakter
dan survei lingkungan belajar, serta profil pelajar Pancasila. Semua program tersebut selayaknya dilakukan secara terpadu, bukan terpisah-pisah, sehingga akan mempermudah satuan pendidikan melaksanakan pencapaian mutu. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu bagaimana cara-cara dalam menumbuhkan minat siswa kelas 5 terhadap literasi. Jadi salah satu tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui cara-cara dalam menumbuhkan minat siswa kelas 5 terhadap literasi. Yang kedua, bagaimana motivasi dari guru, cara yang diberikan kepada siswa kelas 5 untuk menumbuhkan minat literasi. Jadi bagaimana guru memberikan motivasi kepada siswanya untuk menumbuhkan minatnya terhadap kegiatan literasi. Yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menumbuhkan minat siswa kelas 5 terhadap literasi. Jadi apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah, terutama kepala sekolah, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu apa itu ANPK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang kelima, bagaimana persiapan pihak sekolah, guru, dan siswa dalam pelaksanaan ANPK. Jadi sebelumnya itu bagaimana persiapan pihak sekolah untuk pelaksanaan ANPK. Nah, jadi itulah tujuan penelitian yang saya ambil. Kajian pustaka. Di sini kajian pustakanya yang diambil yaitu gerakan literasi sekolah, menumbuhkan minat literasi, dan ANPK. Kajian pustaka ini saya ambil dari beberapa pendapat seperti gerakan literasi sekolah atau GLS. Pengertian literasi sekolah dalam konteks GLS adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai kegiatan termasuk membaca, melihat, mendengarkan, menulis, dan atau berbicara. Kajian pustaka ini diambil dari salah satu pengkaji pustaka yaitu Abdillah 2011-85. Kata menumbuhkan berarti menjadikan sesuatu tumbuh, seperti pada judul untuk menjadikan siswa kelas 5 menumbuhkan minat pada kegiatan literasi. Diambil dari kajian pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada minat. Cenderung hati yang tertinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan, seperti gairahnya untuk menumbuhkan minatnya dalam kegiatan literasi. Kajian pustaka itu diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga. Yang selanjutnya yaitu ada literasi. Literasi dalam bahasa Latin disebut sebagai literatus, yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca. UNESCO pun turut memberikan pengertian literasi, yakni seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif seseorang dalam membaca dan menulis yang dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, institusi,
nilai-nilai budaya dan pengalaman. Kajian ini diambil dari UNESCO 2003. Yang selanjutnya yaitu ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, salah satunya yaitu literasi. Kajian pustaka ini ambil dari Ahmad 2020-2021. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Suharsimi 2005-134 menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Jenis penelitian yang diambil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dari orientasi teoritis yang mengarahkan pada analisa studi kasus. Jenis penelitian ini membantu untuk memfokuskan perhatian pada data tertentu dan untuk mengabaikan data yang lain. Yang selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi, saya masih tetap menggunakan tempat penelitian yaitu di Sekolah Dasar Negeri Sukaraja 02 Kabupaten Bogor yang terletak di Kampung Panggolaan RT 2 RW 1 Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Untuk waktu penelitiannya, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dalam proses bimbingan berlangsung. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Pada proposal penelitian ini yang menjadi subjeknya yaitu kepala sekolah, guru kelas 5, dan salah satu guru sebagai pendamping dalam ANBK, dan salah satu siswa kelas 5 adalah subjek yang akan digunakan pada saat penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diambil pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Wawancara yaitu salah satu sumber informasi studi kasus yang penting adalah wawancara. Sebagaimana sebuah observasi bisa saja karena keterkaitan yang biasa antara wawancara dan metode survei, namun wawancara juga merupakan sumber informasi studi kasus yang penting sekali. Yang kedua yaitu observasi, karena sebuah studi kasus seharusnya dilakukan dengan pengaturan daripada kasus itu sendiri, maka harus membuat kesempatan untuk observasi langsung. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumen-dokumen tersebut sangat berguna, bahkan jika mereka tidak selalu akurat dan bisa saja tidak terlupa dalam hal kebiasaannya. Bukti dokumen-dokumennya harus dengan sangat hati-hati dipergunakan dan seharusnya tidak diartikan sebagai perekaman literal atas kejadian-kejadian yang mana telah terjadi. Yang selanjutnya teknik analisis data.
Analisis pembuktian studi kasus merupakan salah satu dari aspek yang paling berkembang dan paling sulit di dalam menjalankan studi kasus. Para penyelidik memulai studi kasus tanpa memiliki gagasan yang paling jelas mengenai bagaimana pembuktiankan dianalisis. Penyelidikan seperti ini akan dengan mudah menjadi terhenti begitu saja terhadap penganalisaan. Penulisan ini telah mengetahui beberapa hal yang dengan mudah mengesampingkan data studi kasus mereka dari bulan ke bulan karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya bukti yang telah ada tersebut. Mungkin itu saja hasil seminar usulan proposal yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.